Fauzi, saya Fitri Widianingsi, saya Zahwa Nafisa Zaitia, Saya Damadrio Saputra. saya Faidatun Naila, Saya Raka Raditya Alvan. Sejarah Kipatalos yang juga dikenal sebagai Raden Bagus atau disingkat sebagai LB Kasim Wirodipuro adalah Demang pertama Besuki. Tokoh yang legendaris di kalangan masyarakat Besuki ini menurut sejumlah tokoh di wilayah itu memiliki darah keturunan raja-raja di Solo. Julukan Kiai Patalos jika ditulis dalam bahasa Indonesia adalah Patih Halus, sebuah sebutan penghargaan yang tersandang pada namanya berkat budi luhurnya yang halus dan santun. Tentu itu berbalik dengan jabatan yang pernah disandangnya sebagai patih. Satu dari Raden Bagus Kasim yaitu Raden Abdullah adalah keluarga kerajaan di Solo yang tidak mau berkompromi dengan Belanda, kemudian Belanda juga Madura. Anak dari keluarga bangsawan inilah yang kemudian membabat alas di wilayah yang kemudian disusupi. Dalam buku Babat Besuki yang ditulis sekitar tahun 1882, dengan penulis tidak tercantum disebutkan bahwa Besuki dulunya merupakan hutan belantara meskipun berada di pinggir laut. Wilayah itu merupakan daerah pinggiran kota. Sementara pada waktu yang sama di wilayah utara Besuki, yakni di Madura, sedang dalam masa paceklik karena daerah itu tandus. Salah satu yang merasakan kondisi paceklik itu adalah Raden Abdurrahman Wirobroto, putra dari Raden Abdullah Surawikromo yang tinggal di kawasan yang kini menjadi Desa Tanjung, Kecamatan Pedemawu, Pamekasan. Raden Abdurrahman mencoba mencari alternatif penghidupan ke selatan Madura yang kemudian sampai di Besuki. Raden Abdurrahman begitu takjub dengan kesuburan wilayah Besuki yang saat itu belum diberi nama. Setelah membabat alas, beliau kemudian bercocok tanam di situ. Setelah itu, beliau pulang ke Madura. Beliau kemudian kembali lagi ke Besuki dengan membawa keturunan bernama Kasim, yang saat itu berusia 9 tahun, termasuk 20 orang kepala keluarga dari Madura. Raden Abdurrahman berada di Besuki hingga tahun 1760, dan setelah itu kembali ke Madura hingga meninggal di Tanjung Pademawu. Kiprahnya diteruskan oleh Kiai Patalos. Kasim yang berusia 19 tahun yang lahir di desa Tanjung Umbul, Pamekasan pada tahun 1760 Masehi dan pada 12 Rabiul Awal 1181 Hijriah atau 1760 Masehi diberi gelar Wiro Dipuro atau Wiro Pahlawan Dipuro daerah oleh Tumenggung Joyo Leluno. Sewaktu beliau menggantikan ayahnya, Demung semakin ramai dan akhirnya diganti nama menjadi Besuki oleh Tumenggung Banger. Tahun 2004, pengangkatannya 2004. Pun SK dari provinsi. Ini untuk merencanakan membabat Besuki. Betul, itu memang sudah direncanakan karena beliau tidak hanya sendirian bersama ayahanda yang bernama Raden Abdurrahman Wirobroto. Itu ayahanda beliau. Dan menginjak Kiai Raden Bagus putranya ini, Kiai Raden Bagus Kosim ini berusia 25 tahun, beliau diajak ke daerah ini, ke daerah Jawa, ke bagian timur itu. Dari Pamekasan ke Madura. Dulu beliau hanya sendirian, ayahanda ini, Abdurrahman sendirian. Supun beliau tidak naik perahu, cuma ada istilah perahu yang sendirian itu istilah rocok katanya.
Kalau bahasa Madura itu nanti krocok katanya. Itu memang perahu kecil yang cukup hanya 1 orang. Memang tujuannya untuk membabat tanah daerah sini. Belum ada nama Besuki, belum ada nama daerah lain yang termasuk. Awal mulanya beliau memang ada di daerah pinggir pantai, daerah Demung itu, yang dinamakan tempat pertama kali itu Nampekor di daerah Demung itu ada. Tujuannya untuk apa? Selanjutnya Bapak, tahun berapa Ki Pati Alos datang ke Besuki? Kalau Ki Pati Alos sendiri sekitar tahun yang ada di buku ini, buku tanda Besuki ini lengkap sama anunya, tahunnya, dan kami pegang semacam biografinya beliau. Ini hijrah ke tanah Jawa yang lengkap sama anunya. Nanti saya kasih pegangan untuk jadi referensinya. Ada tahun, ada tanggal, ada tempat tinggalnya, asal mulanya ada di sini. Saya kasih nanti foto biografinya beliau. Fotokopi bisa untuk materi sejarah atau tulisan bisa. Dan terus tadi bagaimana silsilah keluarga Ki Pati Alos, Pak? kalau silsilah keluarga, silsilah nasab keturunan memang beliau itu dari Jawa, dari Keraton Solo, Mas Pakubuwono 10 hingga ke Madura. Di daerah Pamekasan itu ada seorang kakek di sana, kakeknya beliau Sayyid Abdullah Surawikromo. Itu memang zuriyah dari Rasul, memang ada keturunan, bukan habaib, zuriyah Sayyid Abdullah Surawikromo. Surawikromo ini gelar atau pangkatnya memang beliau dari keraton, dan punya putra Raden Abdurrahman Wirobroto, punya putra lagi, cucu lagi Ki Raden Bagus Kosim ini yang dijuluk dengan Ki Pati Alos. Pati Alos ini julukan. Memang beliau ini memang untuk tata keramanya, budi pekerti halus, memang sopan santun, memang orangnya baik. Akhirnya dijuluki Pati Alos. Itu versi pertama. Versi kedua, ada yang mengatakan Pati Alos itu memang beliau ini waktu dimakamkan, ternyata jasadnya beliau itu pindah ke Madura. Jadi untuk yang dimakamkan sekarang ini, yang di sini kain kafannya saja. Itu versi kedua. Tapi yang jelas memang beliau orangnya yang santun. Itu silsilah. Ada silsilah nasab lengkap itu yang dari Madura itu ada. Itu lengkap. Itu dari Raden Ainul Yakin dari Sunan Giri, yang satunya dari Sunan Ampel, menyebar punya keturunan ke bawah. Akhirnya ada Ki Raden Bagus Kosim, Ki Raden Abdurrahman ada juga, masuk ke itu ada. Itu silsilah keturunan dari keraton. Bisa dilihat-lihat nanti, bisa dibaca-baca, diingat-ingat. Terus Selanjutnya, apa saja peran Ki Pati Alos dalam perkembangan daerah Besuki? peran beliau memang sangat artinya khususnya untuk memperluas atau menyebarkan terutama agama. Dalam segi sosialnya juga beliau punya peran, masuk dengan kewibawaannya beliau, kelindahannya beliau, perannya sangat tokoh. Salah satu tokoh yang ada di daerah sini, di daerah Besuki, beliau memang perannya. Kalau peninggalannya beliau yang ada rumah
tinggal rumahnya beliau yang ada posisinya di utaranya alun-alun, belakangnya itu apa namanya, konter gendang sel itu ke utara, itu ada gang ke utara, langsung masuk ke sana, ada rumah kuno peninggalannya. Ya, itu di sana. Itu nanti bisa diambil fotonya untuk referensinya, dan diambil gambar. Jika lihat ke dalam, nggak apa-apa, minta izin dulu, lihat ke dalam kondisinya. Itu rumah peninggalan satu-satunya yang ada di sini. Rumahnya beliau pernah bertempat di sana, akhirnya meninggal, wafat, dimakamkan di situ. Bagaimana proses perawatan dan pemeliharaan makam ini, Bapak? Kalau proses atau perawatannya itu semua atau ditanggung atau diambilkan dari dana yang ada di ini, termasuk anggaran dari dibantu sama orang-orang masyarakat untuk pemeliharaan. Kalau dari dinas atau dari Pemkab sendiri belum ada masih peliharaannya. Apa makna dan nilai budaya yang terkandung dalam makam ini bagi masyarakat setempat? Makna atau budaya yang terkait dengan itu ada kegiatan pengajian, perkumpulan, kebudayaannya. Untuk budaya-budaya yang lain mungkin ya semacam budaya-budaya yang lama, tidak seperti sekarang, mungkin budaya-budaya lama. Yang kaitannya dengan sejarah Islam. Untuk tradisi, untuk kebudayaannya itu memang sangat erat dengan masjid zaman dulu. Mungkin dengan melekat dengan budaya-budaya yang keraton lah, dengan penampilan atau busananya yang seperti itu. Ada kayaknya Bapak katanya Raden Kasim ini keturunan kerajaan Solo. Iya, betul. Iya. Kalau ditarik ke atas nasabnya itu beliau memang dari keraton kerajaan. Malah Islam pertama kali itu beliau. Islam pertama di daerah Mataram itu. Mungkin yang lain mungkin. Ini per kelompok ya? Iya. Cuma 5-6 orang ini? Iya. Nanti bikin video, enggak? Iya. Buat video ya? Enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir Bapak. Apa harapan Bapak untuk keberlangsungan makam Tembaga Besuki di masa depan? Harapannya ke depan, di mana Besuki itu lebih maju, lebih jaya, lebih indah, lebih dikenal masyarakat, khususnya Kabupaten Situbondo, yang mungkin tanpa Besuki mungkin tidak ada Kabupaten Situbondo. Besuki ini kota sejarah, bukan second city. Saya tidak begitu tidak setuju lah kalau Besuki ini katakan second city. Besuki ini kota tua, kota sejarah, yang mana wilayah Besuki dulu masih Raden Abdurrahman Wirobroto ayahanda Kepati Alam itu. Daerah Besuki, wilayah Besuki ini diantaranya ada 3 kabupaten, Lumajang, Probolinggo, Besuki. Lumajang masuk wilayah sini, Probolinggo juga masuk wilayah sini. Jadi ada keterkaitan. Harapannya Besuki lebih maju, supaya ya mungkin ya dari adik-adik, mungkin teman-teman ya
lebih peduli penerus, yang jiwa sejarawannya tidak meninggalkan. Artinya apa ya, melestarikan budaya-budaya atau sisa-sisa peninggalan yang ada di Besuki ini mudah-mudahan tetap dilestarikan. Kita lahir besar di sini, surga yang indah Ibu Pertiwi, merah dan putih selalu di hati.